Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Live di video konten breaking news atau sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Crypto News tentang rally Bitcoin dan kripto tidak terpengaruh oleh kekhawatiran BlackRock ETF. Bitcoin atau BTC dan pasar kripto yang lebih luas bertahan pada kenaikan baru-baru ini pada hari Selasa dengan Bitcoin tampaknya mempertahankan dukungan di atas level $31.000. Pada hari Selasa pada waktu pers, BTC diperdagangkan di utara $31.000 naik 1,2% selama 24 jam terakhir. Sementara token ETH asli Ethereum kurang lebih tidak berubah selama periode yang sama di perdagangan pada $1.960. Sebagian besar koin utama lainnya juga sedikit berubah selama 24 jam terakhir, mempertahankan keuntungan mereka dari akhir Juni. Dalam basis 7 hari, kinerja terbaik di antara 100 aset kripto teratas berdasarkan kapasitas pasar adalah token kompon protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi yang naik mendekati 58%. Token ini diikuti oleh MKR, token tata kelola MakerDAO yang memperoleh 49% selama periode waktu yang sama. Kebingungan seputar mengarsipkan ETF BlackRock. Awalnya, kekhawatiran difokuskan pada artikel Wall Street Journal yang mengklaim staf di Securities and Exchange Commission atau SEC mengatakan bahwa pengajuan tersebut tidak cukup jelas dan komprehensif. Kemudian berbagai penerbit ETF yang telah mendaftar untuk mendaftarkan ETF Bitcoin Spot termasuk Fidelity, WisdomTree, Fennec, dan Invesco semua mengirimkan kembali aplikasi mereka dengan informasi terbaru tentang pertukaran kripto yang akan mereka kerjakan, seperti yang diminta oleh SEC. Semua penyedia ETF menamai Coinbase sebagai apa yang menjadi perhatian pasar kemudian adalah mengapa BlackRock mengajukan kembali pengajuannya jauh lebih lambat dari semua pelamar lainnya, membuat beberapa orang berspekulasi bahwa perusahaan tersebut telah kehilangan minat pada ETF Bitcoin. Namun, ternyata tidak seburuk yang diperkirakan beberapa orang. Dengan informasi yang kemudian muncul bahwa BlackRock memang telah mengajukan ulang pada 29 Juni, tetapi Nasdaq belum memperbarui situs webnya untuk mencerminkan hal itu. Mereka baru saja menambahkan Coinbase seperti orang lain. Kata Balchunas dari Bloomberg adalah satu-satunya hal yang menonjol tentang pengarsipan ulang. Bernstein, Amerika Serikat kemungkinan menyetujui ETF Bitcoin Spot. Perusahaan pialang Bernstein percaya bahwa ada kemungkinan kuat bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat akan menyetujui spot Bitcoin atau BTC Exchange Traded Fund atau ETF. Dalam sebuah laporan penelitian yang dirilis pada hari Senin, Bernstein mengatakan SEC berada di bawah tekanan yang meningkat untuk memberi lampu hijau pada produk semacam itu, khususnya karena komisi tersebut telah memberi persetujuan untuk ETF Bitcoin berbasis berjangka dan ETF berjangka berbasis leverage. Alasan dibalik persetujuan ini adalah harga berjangka berasal dari bursa yang diatur seperti CME. Namun, SEC tetap ragu tentang ETF Bitcoin Spot karena kekhawatiran tentang regulasi bursa spot seperti Coinbase dan berpotensi manipulasi harga, menurut analisis yang dipimpin oleh Gautam Chougani. Meskipun menerima banyak aplikasi, SEC belum menyetujui ETF Bitcoin Spot. Bulan lalu, firma manajemen aset BlackRock mengajukan dokumen untuk tempat ETF Bitcoin, mendorong pemain lain seperti Invesco dan WisdomTree untuk mengikuti atau mengajukan permohonan kembali untuk produk ETF Bitcoin mereka sendiri. Chicago Board Option Exchange atau CBOE juga mengajukan penawaran kepada SEC atas nama Fidelity untuk ETF Bitcoin Spot. Namun, pengajuan dikembalikan oleh SEC karena kurangnya kejelasan dan kelengkapan. SEC menghadapi tawaran Grayscale untuk mengonversi GBTC menjadi ETF. Perkembangan penting di bidang ini adalah tawaran Grayscale untuk mengubah Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC menjadi ETF, yang saat ini sedang menunggu keputusan dari pengadilan banding. Analis di Bernstein mengatakan bahwa pengadilan tampak skeptis tentang argumen bahwa harga berjangka tidak berasal dari harga spot. Pengadilan tidak terdengar yakin bahwa harga berjangka tidak berasal dari harga spot, dan dengan demikian mengizinkan ETF berbasis berjangka dan tidak mengizinkan spot terdengar seperti pil yang sulit ditelan oleh pengadilan, tulis para analis. Menanggapi masalah peraturan, industri telah mengusulkan perjanjian pengawasan antara operator spot exchange dan bursa yang diatur seperti Nasdaq. Perjanjian ini akan memberikan pengawasan dan pemantauan yang diperlukan, mengatasi kekhawatiran SEC tentang manipulasi di pasar spot Bitcoin. Tidak adanya ETF spot Bitcoin telah menyebabkan pertumbuhan produk over the counter atau OTC, seperti Grayscale Bitcoin Trust atau GBTC.
Bernstein mencatat bahwa produk OTC ini lebih mahal, tidak liquid, dan tidak efisien dibandingkan dengan ETF. Faktanya, GBTC telah diperdagangkan dengan diskon sekitar 40% dari nilai aset bersih selama bertahun-tahun, mendorong Grayscale untuk meminta persetujuan SEC untuk Bitcoin ETF. Grayscale berpendapat bahwa harga spot Bitcoin di ETF spot dan futures tunduk pada risiko yang sama, jadi tidak masuk akal untuk menyetujui satu produk bukan yang lain. Secara keseluruhan, Bernstein yakin bahwa pendirian SEC tentang ETF Bitcoin spot akan segera berubah, dengan meningkatnya minat dari manajer aset dan perjanjian pengawasan yang diusulkan industri. Ada kemungkinan kuat bahwa Amerika Serikat akan menyetujui ETF Bitcoin spot dalam waktu dekat. SEC lebih suka membawa ETF Bitcoin yang diatur yang dipimpin oleh peserta Wall Street yang lebih utama dan dengan pengawasan dari bursa yang diatur yang ada, daripada harus berurusan dengan produk OTC Grayscale yang mengisi celah kelembagaan, kata laporan itu. Terima kasih telah mengupdate breaking news hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.